صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghalalkan pernikahan dan mengharamkan perzinahan. Sehingga dalam hal ini hukum daripada anak itu hanya bernasab dengan yang hasil pernikahan dan tidak bernasab dari hasil perzinahan, walaupun secara DNA dia nyambung. Dari sinilah ulama fikih sudah sepakat bahwasanya DNA itu tidak menjadikan sambungnya nasab seseorang. Karena anak hasil zina pun itu nyambung DNA-nya itu dengan ayah zinanya. Karena itulah DNA tidak bisa menjadi penyebab penetapan nasab seseorang, nggak bisa. Sehingga dalam hal ini para ulama mengatakan bahwasanya adanya sistem DNA itu kalau nggak salah tahun 50-an. Sebelum itu nggak ada. Dan fungsinya diantaranya yang pertama, kalau ada orang kebakaran, hilang sudah habis. Terus kita mau mengenali ini jasad siapa, itu bisa pakai DNA. Oh, ini jasadnya siapa ini? Dicek ada nggak yang tersisa. Oh, rambutnya, lihat, bisa ketahuan. Atau seumpama dalam hal ahli forensik untuk menentukan fulan ini bagaimana adakah dia ini sambungan darah dengan fulan, itu bisa. Tapi untuk urusan nasab tidak. Karena anak hasil zina DNA-nya nyambung, tapi nasabnya enggak. Karena itulah urusan nasab ini ilmu khusus. Kalau tidak ahli jangan ngomong urusan nasab. Yang sekarang ini banyak orang-orang usil-usil, bilang nggak ngerti nasab, bahas masalah nasab. Yang parah lagi yang dia bahas nasab paling mulia sedunia, nasab Nabi Muhammad SAW. Ini berbahaya. Orang jahil kalau dia ikut-ikutan masalah ini khawatir dosa besar, bahkan bisa keluar daripada Islam. Kenapa demikian? Karena membahas sesuatu yang bukan urusannya dan dia nggak punya keahlian di situ. Alhamdulillah, melanjutkan kita kepada kajian babun nikah. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid darin amin. Sunnah li ta'iqin qadirin, disunnahkan nikah itu untuk orang yang ta'iq, yang punya keinginan nikah. Qadirin, yang mampu untuk menghadirkan mahar. Ya. Mahar ini bukan sesuatu yang wajib di dalam akad. Artinya akad nggak disebutkan mahar tetap sah. Ya, akad tanpa disebutkan mahar sah, karena mahar bukan rukun nikah. Cuman perempuan yang sudah dinikahi berhak untuk menolak
ajakan suami kalau maharnya belum dibayar. Jadi mahar itu istilahnya sebagai timbal balik daripada wajibnya perempuan tadi menyerahkan dirinya kepada suami. Jika ada mahar maka di sini. Maka dan mahar itu sunnahnya itu tidak besar. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Aktsarun nisa'i barakatan aqalluhunna muhura." Perempuan yang paling banyak berkahnya, yang paling sedikit maharnya. Saya nggak bilang berarti nggak boleh ngasih banyak silahkan. Tapi yang disebutkan di dalam akad jangan banyak-banyak. Jadi arti mahar itu sesuatu yang disebutkan dalam akad untuk istri. Itu sunnahnya jangan banyak-banyak. Ya, saya punya guru Ustaz Nasihin Nur, Allah yarham. Itu beliau yang menikahkan guru Bangil, guru Syarwani Amdan. Tahun mungkin 70-an ya. Itu maharnya berapa? Maharnya 25 rupiah. Mungkin zaman itu zaman itu 25 rupiah itu dapat pentol lah 2 atau 3. Zaman itu mungkin 25 rupiah itu masih karena tahun 70-an. Ya, menunjukkan bahwasanya subhanallah beliau punya anak ya 10 kah, semuanya ustadz-ustadzah, berkah. Justru kalau kebanyakan saya perhatikan mahar yang besar-besar nggak awet, maharnya miliaran sekian yang disebutkan ya, kebanyakan nggak awet. Silahkan dicek. Nah, tapi justru mahar yang sebutkan sedikit itu berkah, sesuai dengan hadis Nabi bahwasanya perempuan yang paling banyak berkahnya yang maharnya sedikit. Apa arti mahar? Yaitu yang disebutkan dalam akad. Mau dia ngasih nanti 100 juta silahkan, tapi dalam akad jangan banyak-banyak nyebutkan. Intinya itu mahar itu yang di akad itu. Kalau seserahan silahkan, 1 M silahkan. Tapi yang disebutkan dalam akad itulah namanya mahar. Jadi mahar itu sunnah nyebutkannya itu sedikit. Dan mahar ini tidak harus bentuk duit, tidak harus bentuk barang, yang penting manfaat. Sesuatu yang bisa dimanfaatkan atau yang diperjualbelikan. Itu mahar. Seperti maharnya Nabi Musa ketika menikahi salah satu putri Nabi Syu'aib. Ya, Nabi Syu'aib beliau berkata kepada Nabi Musa yang ucapan ini diabadikan dalam Al-Quran. Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatain. Wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu 2 putriku ini ala an ta'juroni thamaniyah hijaj. Dengan mahar kamu menggembalakan ternakku 8 tahun. 8 tahun. Jadi manfaat. Yang maharnya mahar manfaat, kemanfaatan. In atmamta asyron famin indik. Tapi kalau engkau mau menyempurnakan 10 tahun ya terserah engkau. Jadi maharnya ya. 8 tahun nggak lama Ustaz. Ya kalau zaman itu bentar. Karena Nabi Syu'aib itu umurnya 4.000 tahun. Nabi Syu'aib ini umurnya kalau nggak 4.000 3.000. Ya, kira-kira 10 dapat ini bentar aja, paling berapa bulan masuknya seperti itu menurut mereka. Nah, kemudian wa nadharu kullin lil akhar ghairu aurah. Ini yang agak repot gini. Kadang-kadang anak nggak ada keinginan nikah, tapi orang tua nyuruh nikah. Ini bagaimana hukumnya? Kalau anak nggak ada keinginan nikah, seseorang yang nggak ada keinginan nikah, terus dia memang ada dana tapi nggak ada keinginan nikah, ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena nanti khawatir nggak bisa untuk melaksanakan hak-haknya pasangan. Karena dia nggak ada keinginan. Atau kebalikannya, dia ada keinginan nikah, cuman dana nggak ada. Mahar nggak punya.
Di sini juga makruh. Ya. Sehingga untuk yang kedua ini Nabi menganjurkan sering puasa aja. Sering-sering puasa untuk menahan daripada hasratnya tadi. Nah, untuk yang kedua tadi nggak punya hasrat keinginan nikah, nggak punya, dana ada. Di sini ulang bilang makruh untuk nikah. Tapi kalau orang tua nyuruh kayak apa? Ayolah kapan nikah kamu? Ya, istilahnya anak ini nggak senang nikah, ya, repot juga nggak senang nikah. Orang tua nyuruh nih nikah. Maka di sini kata ulama, kalau itu diperintah orang tua, maka hukumnya bisa jadi wajib. Kalau dia bisa untuk melaksanakan hak-haknya. Kalau dia khawatir nggak bisa, maka diomongin pelan-pelan ke orang tua. Kalau dia ini belum siap, ya artinya belum siap, di sini dia tidak ada keinginan untuk nikah. Karena ada orang seperti itu ya. Kemudian disunahkan melihat daripada setiap dua calon ini kepada yang lainnya, itu sunnah. Isinya itu nadroh, sunnah nadroh. Nadroh ini biasanya terjadi sebelum pernikahan. Ya, sebelum nikah itu sunnah nadroh. Jadi sang laki-laki datang ke rumahnya yang perempuan, dipertemukan, melihat selain aurat itu wajah dan telapak tangan bolak-balik. Ya, aurat perempuan ini dalam hal ini sama dengan aurat dia dalam sholat. Aurat di dalam sholat perempuan itu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan bolak-balik. Maka yang boleh dilihat oleh orang yang berkhidbah, orang yang melihat, belum khidbah ini ya, belum ngelamar, ini masih lihat, survei lah istilahnya. Lihat, yang boleh dilihat itu wajah dan telapak tangan. Ngobrol Ustaz, boleh ngobrol. Ya, ditemanin oleh mahramnya, atau nah gak ditemenin, tapi sebentar, ditinggal mungkin 5 menit, 10 menit biar ngobrol leluasa. Nah, baru selesai istihoroh. Sudah kamu istihoroh, yang perempuan juga istihoroh. Kalau cocok, sesuai istihorohnya, dua-duanya, barulah lamaran. Dan ini sunnah yang selanjutnya, sunnah untuk khidbah. Ya, khidbah ini, biasanya terjadi itu kalau sudah mantap. Dan khidbah ini ada khutbahnya ya, ada yang khidbah minta, ada yang menerima. Ya, ada yang berkhidbah boleh dengan perwakilan. Contoh perwakilan dari laki siapa, dari perempuan siapa, nanti baca itu. Nanti dari pihak laki, dari pihak perempuan menerima pemimpinangan itu, baru berdoa. Itu yang afdol sunnah. Ya, itu namanya lamaran. Biasanya dibarengin dengan seserahan. Bawa-bawa, ada yang bawa, kadang-kadang sampai bawa lemari, bawa ini kalau di luar itu. Nah, itu bagaimana hukumnya? Apakah itu hibah murni atau itu hibah bisyarat? Kalau hibah murni, seumpama nggak jadi, kan boleh ya, habis lamaran tahu-tahu nggak jadi, itu boleh, karena lamaran itu hanya simbol pengikat. Perempuan ini nggak boleh dilamar laki-laki lain, simbol aja, tapi tetap haram bersentuhan, haram goncengan, haram untuk berduaan, haram ya, cuman sebagai simbolis saja. Nah, seumpama itu nggak jadi, kalau itu dibilang hibah murni, maka nggak boleh pihak laki-laki menarik kembali pemberiannya itu. Kenapa? Karena dia ngasihnya itu hibah. Tapi kalau seumpama itu hibah bisyarat, dan ini yang kata ulama lebih cocok, pemberian ketika lamaran itu masuk kategori yang kedua. Apa itu hibah bisyarat? Yaitu saya kasih ini dengan syarat nikah. Berarti apa? Kalau nggak jadi, boleh pihak laki-laki narik kembali. Yang lemari kemarin saya ambil lagi, nggak jadi. Ranjangnya diambil lagi, bajunya diambil lagi, nggak apa-apa. Kalau
itu hibah bisyarat, dan ini yang muktamad. Yang muktamad itu barang-barang yang diserahkan oleh pihak laki kepada perempuan waktu lamaran itu hibah bisyarat. Artinya ini pemberian dengan syarat nikahnya dengan laki ini. Kalau nikahnya dengan laki lain alias nggak jadi, batal dia di dalam nikahnya, maka boleh pihak laki-laki menarik kembali pemberian yang tadi. Nah, dan itu yang muktamad, pendapat yang kuat nomor 2 ini. Bahwasanya pemberian-pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki di waktu lamaran, ya, lamaran ya, itu hibah bisyarat, bukan hibah mutlak. Kalau hibah mutlak nggak boleh ngambil lagi. Kalau hibah bisyarat boleh ngambil lagi. Tapi kalau itu masuk mahar, nggak boleh diambil lagi. Karena sudah terjadi nikah. Mahar itu boleh diambil separuh kalau belum diapa-apakan dicerai. Sudah nikah nih, sudah akad qabil tuh. Ya. Besoknya dicerai sama sang suami. Belum diapa-apakan. Ya, belum disentuh. Maka suami berhak ngambil separuh daripada mahar. Tapi ya malu Pak ngambil separuh gitu. Repot ya. Sudah mahar cuma 100.000 mengambil separuh lagi. Repot. Nah, seperti apa kalau seumpama dia mungkin zaman sekarang kalau adat kita jujuran ya. Jujuran. Orang Bugis apa orang Bugis biasanya? Sama jujuran juga ya. Nah, itu kayak apa itu kalau semua sudah nyerahkan tahu-tahu nggak jadi. Duitnya kembali apa enggak Ustaz? Itu untuk sekarang itu untuk acara apa untuk mempelai perempuan? Ini adat ya, adat ini sehingga kita perjelas dulu di dalam jujuran itu untuk acaranya atau haknya perempuan tadi. Kalau yang bilang itu untuk acara, terlaksana enggak? Oh enggak jadi saat acaranya karena belum acara sudah enggak mau perempuannya lari dia. Lari dengan pacarnya sumpama. Ya sudah, ambil, boleh diambil. Sama ketika itu untuk kalau itu sudah terlaksana, acara terlaksana sudah ini. Tahu-tahu kabur perempuannya, ya sudah, nggak bisa ditarik lah lagi. Ya itu kalau sumpama dalam masalah. Ini kan ini adat di dalam fikih nggak ada. Bahkan kata ulama mengatakan makruh mahal-mahalan di dalam hal tersebut. Makruh. Kenapa makruh? Karena khawatir ya hal tersebut menjadikan nikah itu diundur terus. Dan ini yang menjadi tersiksa ya perempuan. Ya, sudah pengen nggak jadi lagi karena kurang. Ya, dari pihak orang tua perempuan ngasih sekian, yang sana nggak bisa, akhirnya nggak jadi. Sampai kapan? Di Saudi itu, ya, yang saya dengar itu minimal laki-laki itu kalau mau ngelamar perempuan, dia harus punya rumah, punya mobil. Itu di sana itu tua-tua nikahnya, umur 40, yang perempuan itu umur 40. Kenapa? Karena tadi nunggu sukses dulu baru ngelamar. Kalau nggak sukses nggak bisa. Itu kebanyakan kayak di daerah Bogor tuh banyak orang-orang Arab nikah sama pribumi banyak. Kenapa? Karena maharnya nggak mahal. Nikah ya nikah, nggak mahal. Sehingga dalam hal ini memang tujuan nikah bukan di situ. Silahkan bikin acara, tapi jangan memberatkan. Karena yang banyak terjadi di masyarakat itu, mengapa? Orang yang sudah harusnya nikah kok nggak nikah-nikah. Bahkan sampai dia ini maaf hubungan dahulu sebelum halal. Karena adat ini, adat mahal-mahalan mahar sama acara yang besar-besaran. Itu yang bikin banyak orang itu akhirnya pakai jalan pintas. Ya, namanya hasrat Pak, nggak bisa. Sementara dia tiap hari ketemuan terus. Ya, kita bilang enggak apa-apa tapi jangan diapa-apain, nggak bisa.
kucing lapar kasih ikan asin habis juga. Ya dalam hal ini cepat halalkan. Wah belum siap acara, ya salah sendiri. Kenapa? Anda biarkan ini sampai pacaran. Resiko Anda wahai orang tua. Berangkatkan sudah itu. Dan itulah biasanya ada yang penting halal dulu, diakad dulu. Acaranya gampang, mungkin sebulan 2 bulan. Itu bagus. Kalau memang dia kebiasaan acara besar. Daripada diundur-undur sampai nunggu berapa ratus juta baru nikah. Sampai kapan? Ya, apalagi sampai hutang-hutang hanya demi acara 1 hari. Padahal kebutuhan pengantin itu lebih besar setelah menikah daripada waktu acara nikahnya. Ya, daripada acara nikahnya itu lebih besar habis nikah itu loh. Keperluan dia banyak di situ. Daripada habis untuk acara saja. Ya, apalagi maaf ada maksiatnya. Mending pergunakan banyak untuk setelah nikah karena kebutuhan dia besar di sana. Dan Anda para orang tua pengalaman akan hal itu. Jangan diturunkan ini pada anak-anak kita. Sadarkan pada mereka, wahai nak, keperluan engkau setelah nikah itu besar. Ya, sehingga jangan hanya untuk 1 hari engkau habiskan banyak-banyak untuk 1 hari aja. Sementara hajat dia setelah menikah banyak. Nah ini harus dipikir. Ya. Nah kemudian di dalam melihat itu boleh yang selain aurat ya. Baru khutbah, hitbah ya, hitbah khutbah. Nah, hitbah itu disunahkan. Biasanya hitbah dengan akad gak lama. Usahakan jangan lama. Kalau saya itu sebulan ya, nggak sampai sebulan. Antara hitbah sampai akad itu nggak sampai sebulan kita itu. Sekian jangan lama. Kalau habis hitbah ini langsung. Dan waktu perempuan itu sudah dihitbah, dia tetap perempuan yang tidak halal bagi laki-laki tersebut. Ya, termasuk ya jalan-jalan nggak boleh. Oh, sudah ini tunangan saya, tunangan nggak bisa, masih belum halal. Kecuali nikah, nikah silahkan. Tapi kalau masih tunangan enggak. Udah sudah ada cincinnya, cincin bukan pengikat aja, Pak. Tidak boleh. Ya. Tilpunan Ustaz, sama. Tilpunan itu nggak boleh juga. Ya, tilpunan itu sama. Ya kadang-kadang ya Allah ada anak 2 yang berpacaran ini hewan pacaran sih saya bilang karena sudah tidak berjalan bareng ya, karena yang pondokan nih, itu kalau tahajud ditelepon ayo tahajud ya Insya Allah pas sudah halal nggak bangunin tahajud, pas sudah halal malas bangun tahajud itu waktu lamaran tahajud ya ini repot juga ini. Kenapa? Karena di masa-masa sebelum halal itu setiap orang itu menampakkan yang terbaik dari dia. Kalau tampil itu dandannya berjam-jam baru muncul. Habis nikah baru aslinya lo model gini. Aslinya model gini. Karena itulah kadang-kadang yang pacaran bertahun-tahun umur nikahnya seumur jagung. Kenapa? Beda Ustaz, nggak kayak waktu pacaran dulu. Iya, dia nampakkan yang terbaik. Apa yang dia punya, dia tampakkan yang terbaik. Waktu nikah, kenyataannya lah seperti ini. Sehingga dalam ini harus nerima, kurang lebihnya harus nerima. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, apa itu? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna mereka para istri adalah pakaian penutup kalian. Wa antum dan kalian para suami adalah pakaian penutup untuk aib mereka. Karena itulah haram pasangan itu menceritakan aib pasangannya. Walaupun sudah cerai. Sudah cerai. Nggak boleh menceritakan istri saya itu kalau tidur ngorok terus. Nggak boleh bilang gitu. Itu aib dia. Nah, kalau aib istri tersingkap berarti
pakaiannya bolong nih, pakaiannya tidak nutup. Yang buruk ya suaminya. Ini disebutkan oleh para ulama, ya, perempuan itu solehnya dia, solehahnya dia sebelum nikah tergantung ayahnya dan saudara-saudaranya. Tapi solehnya dia setelah nikah tergantung suaminya. Ya, di sini kadang-kadang ada yang awal jarang jilbaban, habis nikah masya Allah rapet, jilbaban syar'i, masya Allah, berarti suaminya mendidik baik. Kadang-kadang ini dari pondok bagus, habis nikah celana ketat, Pak. Oh, berarti suaminya nggak beres, imamnya salah nih, perlu diperbaiki sama imam ini, kan dia nggak bisa jadi pemimpin yang baik. Kemudian wadayyinah wa nasibah wa jamilah wa ba'idah, disunahkan untuk perempuan yang dinikahi. Nah ini, memilih perempuan yang dinikahi atau menantu untuk putra-putra kita, ya. Itu yang pertama dayyinah, yang agamanya bagus. Nabi SAW pernah bersabda, tungkahul mar'ah li arba. Kebanyakan perempuan itu dinikahi karena 4 faktor, katanya. Satu dari 4 faktor ini kebanyakan yang menjadi pemikat laki-laki. Apa itu? Pertama, li jamaliha, karena cantiknya. Ya, karena apa? Good lookingnya, ya bahasa itu. Terus yang kedua, lima liha, karena hartanya. Yang ketiga, linasabiha, karena nasabnya bagus, keturunannya, garis turunnya bagus. Yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Nabi ngasih nasihat, fatfar lidatiddin, wahai laki-laki, pilihlah yang agamanya bagus. Taribat yadak, kalau enggak kamu nyesel nanti. Kalau enggak gitu kamu nyesel nanti. Kenapa demikian? Karena keindahan dohir, ya, keindahan dohir itu elok parasnya atau apa, itu sementara. Kalau dia sudah nunjukkan taringnya, ngomel terus, hilang cantiknya, Pak. Jadi apapun kalau sudah sering ngomelin ada hilangnya, hilang cantiknya, Pak. Walaupun sering datang, kalau sudah sering ngomelan, ngomong kotor terus, Pak, hilang. Tapi yang awet itu cantik batin. Cantik batin itu walaupun pas-pasan wajahnya, tapi batinnya cantik, itu cantik terus. Ngomongnya baik, gak pernah nyakitin. Ya, itu cantik terus. Kenapa? Karena batinnya. Dari sini sebagian orang mengatakan cantik itu relevan, tergantung dari cara pandang kita. Nah, kemudian yang kedua, ya, sunnah cari yang nasibah, yang nasabnya bagus. Nasabnya bagus, artinya keluarganya ini keluarganya orang ulama atau orang soleh atau tokoh agama itu, ya. Disebutkan suatu kali ada seseorang itu datang kepada Imam Hasan Basri. Yang kemarin sudah saya sampaikan itu, ya, bahwasanya di dalam mencari pasangan itu cari pertama yang agamanya baik, baru kemudian yang nasabnya baik. Kemudian yang selanjutnya jamilah, ya, keelokan rupa. Nomor 3 itu silahnya itu yang penting dayyinah dulu. Udah dayyinah baru lihat nasab. Jarang kumpul semua pada satu orang, itu jarang, ya. Sehingga dalam hal ini kalau memang suruh milih yang agamanya baik. Kemudian ba'idah, yang jauh. Arti jauh di sini bukan kerabat dekat. Sehingga Nabi itu pernah ngelarang bukan haram tapi makruh. Atau apa? Jangan nikahi kerabat dekat, kayak sepupu sekali sumpama. Kenapa? Kalau terjadi cekcok keluarga. Kalau cerai bukan 2 insan aja, 2 keluarga ini ribut juga. Dari situlah istilahnya akhirnya mutus silaturahim, ya.
Cuman kalau memang Anda, Ustaz, saya nggak kenal yang lain, tapi kalau keponakan saya ini saya kenal, mulai kecil saya ngerti dia, dan saya pengen dia jadi mantu saya, silahkan. Kalau memang Anda istilahnya itu kenal agamanya keponakan ini bagus, ini silahkan, tidak apa-apa, bagus. Yang penting dayinah tadi, agamanya baik. Wabikrun, ya, cari yang bikrun, itu yang perawan. Ya. Kalau memang afdolnya yang perawan. Kenapa? Ya, biasanya, ya jarang sih. Kalau janda membandingkan dia. Oh, yang suami pertama kayak gini, ini yang sekarang kayak gini lagi. Nah, kalau dia perawan, enggak. Ya, kalau dia perawan itu istilahnya apa namanya, pemalu, ya, rasa malunya itu tinggi. Terus wawaludun aula, walud itu yang banyak melahirkan, itu aula, lebih utama. Dari mana kita tahunya? Biasanya dari acil-acilnya, BBB-nya ketahuan di situ, tapi tidak pasti, ya. Terus kemudian warkanuh, rukun nikah. Yang pertama zaujatun, istri, wa zaujun, suami, wa waliyun, wali nikah, syahidan, dua saksi, dan sigoh, yaitu ucapan akad, sigot akad. Ya. Yang wajib hadir waktu akad, nah ini, yang wajib hadir semuanya kecuali istri. Istrinya di luar kota, nggak masalah, karena nggak wajib hadir. Urusan nulis di catatan nggak perlu, Pak. Itu kan cuman secara negara aja, ya. Nggak, istilahnya itu tidak harus. Bahkan kalau bisa, nggak perlu KUA itu masuk ke kamar pengantin. Sampean yang calon suami belum lihat, yang KUA sudah lihat duluan. Kecolongan, Pak. Terus siapa, Ustaz? Suruh dia sampai terus ini, Pak, ini kue makan aja sampai kenyang, biar saya yang bawa mapnya ke dalam. Karena kita ya maaf ya, saya bukan bilang ditipu sih, dibodohin. Kita ditunggu sini, dia yang bawa. Laki-laki wes cukup, biar yang perempuan aja yang masuk, atau Anda yang bawa, atau walinya. Tidak perlu kau masuk ke kamar perempuan. Untuk apa? Ustaz, untuk minta restu, nangis-nangisan, ngapain juga? Itu kan acara-acara yang nggak perlu, saya bilang. Ya, nah, itulah istilahnya, apa namanya, sebutkan tidak masuk ke kamar pengantin perempuan kecuali mahramnya. Kemudian wasyuratu fiha, disyaratkan pada akad. Nah, dalam sigot ini syaratnya itu harus ada ijab. Ijab ini biasanya dari wali. Siapa? Zawwajtuka, aku nikahkan engkau. Atau angkahtuka, aku kawinkan engkau. Itu harus pakai kalimat itu, ya. Selain itu nggak boleh. Ya, nggak sah. Saya halalkan putri saya untuk Anda, nggak sah. Kalimat itu nggak sah. Atau saya serahkan putri saya kepada Anda dengan mahar sekian, nggak sah. Harus pakai saya kawinkan, saya nikahkan. Kalau bahasa Arabnya itu angkahtuka, zawwajtuka. Di sinilah perbedaannya, masalah akad ini penting. Kalau akad salah, nggak halal ini. Perempuan ini yang awal haram Anda lihat, ya, haram Anda sentuh. Jadi halal Anda lihat, Anda sentuh karena ucapan. Kalau ucapan salah, haram. Boleh. Sehingga di sini pentingnya memperhatikan ucapan yang penting. Sampai-sampai untuk memastikan sahnya akad itu wajib hadir dua saksi yang melihat langsung dan mendengar apa yang terucap dari pihak wali dan pihak calon suami.
Sampai sepenting itu, karena ini urusan halal, yang awal haram jadi halal, yang awalnya haram jadi halal. Nah, ini penting, sehingga jangan sampai apa namanya tidak teratur dalam akad itu. Ini sering saya bilang, akad itu usahakan jangan sepi-sepian. Saya ini mengharap kalau akad itu diundang, resepsi nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau akad undang. Kenapa? Ya maaf. Saksi itu, sebenarnya yang sempat saya bahas, saksi nikah itu harus adil, Pak. Arti adil di sini nggak pernah dosa besar. Bukan berarti saya ngaku nggak berdosa, enggak. Cuman masalah ini, cari orang yang mungkin secara dohir itu maksiatnya itu lebih sedikit. Imam masjid kah, ustadz kah, undang. Ya. Dan itu nggak perlu dia ditulis sebagai saksi, nggak apa-apa. Mungkin kalau semua daerah kita kan biasanya kan saksi dari perempuan siapa, yang laki siapa, yang dari keluarganya kan, silahkan ditulis. Tapi arti saksi itu yang hadir waktu akad. Yang hadir waktu akad itulah saksi. Walaupun nggak ketulis, tapi dia hadir, lihat terjadinya akad, sudah jadi saksi. Dan kalau yang hadir ini maaf nggak ada yang baik. Yang satu senang teler, yang satu jarang sholat, yang satu senang riba. Terus siapa yang jadi baik? Nggak sah itu akad. Karena nikah itu harus, kata Nabi, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil semuanya. Apa arti adil? Gak pernah dosa besar dan sedikit dosa kecil. Yang orang seperti ini yang kita cari. Kalau dia jarang sholat karena mungkin jadi keluarganya perempuan terus jadi saksi, gak sah. Kalau cuma dia aja yang hadir, harus hadirkan yang lain. Gak apa-apa dia ketulis lah, tapi yang lain harus hadir. Jadi sering saya bilang akad itu diramaikan. Adat para habaib ya, kebiasaan para habaib khususnya yang mereka hidupkan di kota kami di Bangil itu masya Allah, waktu akad itu dibuat acara maulid Pak, ngundang ulama-ulama sosok, rame maulid habsyi, maulid ibadah. Nanti pas mahal qiyam, pas ya Nabi salam alaika, datang pengantinnya dikawal sama beberapa ustadz yang ya. Pas sudah turun duduk, nah baru akad. Yang nyaksikan orang banyak, orang baik-baik, ahli majelis. Yang lihat ahli majelis, lihat semua. Dan laki-laki semua, nggak ada perempuannya. Jangan dicampur urusan akad. Kadang saya gini bingung, hadir akad, mau duduk bingung, kiri kanan perempuan semua. Akhirnya kita di luar aja, yang penting dengar aja sudah. Akad itu acara laki. Perempuan silahkan, tapi dibalik tirai. Temenin tuh perempuan. Temenin calon mempelai istri, temenin. Jangan nimbrung sini. Karena yang akad cuma laki. Sebagian kesalahan kita, laki perempuan disandingkan waktu akad. Ya, dikasih kerudung. Niru siapa? Sinetron. Fikih sinetron dipakai. Yang pakai fikih itu fikih kitab, bukan fikih sinetron. Perempuan nggak boleh disandingkan karena belum halal ini. Dia belum halal, kenapa disandingkan? Taruh dia di kamar, suruh doa. Yang lakian aja di sini. Masa suami itu rela istrinya dipandang orang banyak? Ya, taruh dalam. Yang hadir cukup laki-laki. Ya, itu aslinya. Perempuan-perempuannya silakan hadir, tapi di dalam rumah. Istilahnya di balik tirai. Yang di ruang tamu lagi semua. Aslinya seperti itu. Akad sudah. Habis akad, barulah yang laki ini masuk ke kamar sana. KUA-nya cukup di dalam aja, di luar aja, gak usah ikut masuk. Jangan ikut masuk. Cuma nulis tangan, kenapa dia masuk juga? Gak usah dituntut urusan tanda tangan, Pak, gampang aja. Nah itu caranya seperti itu. Kemudian wa qabul
Dan yang kedua, syaratnya harus ada qabul, qabiltu. Dari mana? Dari pihak suami. Muttasilun bih, yang nyambung dengan ijab. Artinya nggak boleh pisah lama. Habis saya nikahkan Anda dengan mahar sekian, lama nggak jawab-jawab, masih mikir dia. Kenapa mikir? Nggak hafal Ustaz, selesai. Tulis dulu. Kalau nggak hafal tulis dulu. Ya. Jangan sampai saking groginya nggak hafal. Ya. Nah, itu harus nyambung. Kalau nggak nyambung harus diulang. Saya nikahkan diulang lagi. Ulang-ulang ini. Saya nikahkan harus diulang. Biasanya ada latihan dulu biasanya. Ya. Seperti apa ucapan qabul itu? Contoh seperti tazawwajtuha, ya saya nikahi dia, cukup. Jadi tidak harus pakai qabiltu. Enggak harus pakai saya terima. Ya saya nikahi dia dengan mahar sekian. Biasanya itu panjang, saya nikahi fulan binti fulan dengan mahar ini. Ya kepanjangan lah. Kalau mau singkat, saya nikahi dia dengan mahar tersebut, enak, santai, singkat, padat, dan sah. Ya sah. Cuman ya tadi ini karena seumur hidup sekali ya, dan ada syutingnya ya, mau nggak mau lebih lengkap, biasanya seperti itu. Masa di syuting nggak lengkap, ya silahkan, tidak apa-apa. Atau qabiltu yang sering, qabiltu saya terima. Aslinya pakai kalimat saya terima itu sudah sah. Soalnya cuma bilang saya terima nikahnya, selesai, sah. Tanpa perlu saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar sekian kontan, ya, kepanjangan. Ya. Wasoha bitarjamati, dan sah kalau dengan terjemah, artinya nggak pakai bahasa Arab. Bahkan kata ulama intinya itu bahasa yang dipahami oleh saksi dan wali. Kalau walinya nggak ngerti bahasa Arab, jangan dipaksakan bahasa Arab. Jadi dipaksakan bahasa Arab. Ya, atau saksinya nggak ngerti bahasa Arab, ya jangan, Indonesia aja. Tapi paling baik yang sama dengan Nabi. Paling baik yaitu cara dengan Nabi, itu bahasa Arab. Paling baik. Ya. La ma'a ta'liq, tidak sah sigot akad itu dengan ta'liq. Tidak sah. Ta'liq ini seperti ini. Saya nikahkan engkau jika, ada jikanya. Jika kakak dia datang, saya nikahkan engkau. Enggak sah itu. Karena masih gantung. Akad itu nggak boleh gantung, harus pasti. Kalau masih gantung berarti belum pasti, nggak sah. Akad masih gantung nggak sah. Watakitin atau pakai waktu, nikah kontrak, hukumnya nggak sah. Kalau ada hubungan haram, zina dia. Nikah kontrak yang sekarang banyak, dulu itu banyak film itu nikah kontrak. Itu ibarat kata setelah nggak langsung ada sosialisasi nikah kontrak, hukumnya haram. Nikah tapi pakai jangka. Saya nikahkan kau ya, jangkanya 2 minggu aja ya. Nggak boleh. Bahkan untuk muhalil pun sama. Perempuan yang sudah dicerai 3 kali oleh suami. Suami itu nyesel, sudah cerai 3 kali nyesel, mau balik gak boleh, kecuali dengan 5 syarat. Pertama, perempuan ini harus iddah dulu, iddah dari nikah cerai tadi, cerai dari yang suami pertama ini. Habis iddah dia harus nikah dengan laki lain, harus nikah dengan laki lain. Dan yang ketiga harus hubungan. Gak cukup cuman nikah dong, harus hubungan. Ya, habis hubungan baru yang keempat harus dicerai oleh suami yang kedua tadi. Habis dicerai iddah dari suami kedua, barulah boleh balik ke suami pertama. Ini kalau yang istrinya cocok sudah dengan yang kedua, selesai. Ini cari siapa teman saya yang bisa dipercaya ya.
Jadi teman takut nggak percaya, wis guru saya aja, Ustaz Mahdi tolong, saya ini nyeraikan istri saya 3 kali. Tahu-tahu cocok dengan saya, selesai sudah, game over, nggak bisa lagi. Karena dalam hal ini harus ada, Ustaz sudah janji kan, janji nggak bisa, kan nggak boleh takkid. Dan haram ya bagi muhalil itu menikah dengan niat menceraikan, haram. Itu nyakitin perempuan. Anda nikahi dia dengan niat menceraikannya nanti, haram. Walaupun sah di dalam akad sah, tapi berdosa dia karena nyakitin perempuan, nggak boleh. Nah, sehingga dalam hal ini untuk muhalil itu ya nggak boleh pakai waktu karena nggak sah. Kalau pakai waktu batal, nggak boleh pakai waktu. Dan nggak boleh ada niat untuk menceraikan. Terus kayak apa Ustaz? Yang penting jangan ada niat menceraikan. Hingga sebagian ulama mengatakan kecuali kalau dari pihak istri yang minta. Yang minta cerai. Itu pun minta cerai tanpa ada sebab haram. Ya agak ribut ini, agak ribet masalah itu ya. Wa fi zaujah, selesai masalah syaratnya akad ya. Sekarang syaratnya calon mempelai istri. Khuluwun min nikah, dia harus kosong dari pernikahan, artinya bukan status istri orang. Dan ini nggak bisa dengan ucapan dia, harus dicari tahu dulu. Karena pernah ada kasus Pak, dan ini nyata, orang kenalan kita. Ustaz, saya baru nikah. Baru kapan? Seminggu lalu. Alhamdulillah. Orang mana? Orang Kalsel katanya. Di mana ketemunya? Ketemu di Kandilo. Kenalan. Subhanallah, sebulan kemudian, sebulan atau nggak habis sebulan, datang lagi ketemu saya. Langsung dijemput suaminya dia. Innalillah. Lu sampean kayak apa nggak tabayun dulu, pastikan dulu. Ini kabur orangnya, perempuan ini kabur dari suaminya. Ini repotnya, harus tabayun. Dan tidak bisa dianggap ya, contoh pernah itu ada orang datang ke kita, dia melaporkan ya, adiknya diminta orang. Cuman tak bilang, ini sebenarnya sudah pernah menikah, sudah Ustaz. Cuman suaminya sudah kabur sekian tahun. Oh, enggak boleh tak bilang, enggak bisa. Karena dia masih status istri orang. Tuh, suaminya sudah kabur bukan belum cerai. Kabur bukan cerai. Terus caranya apa? Suruh adik Anda melaporkan istri suami ini kabur. Sehingga nanti yang menceraikan hakim. Ketika hakim menceraikan, tunggu iddahnya. Habis iddah silahkan dilamar. Tapi sebelum itu terjadi, walaupun 10 tahun, nggak bisa dia nikah. Kecuali harus betul-betul tercerai. Cerai itu bisa dari suaminya atau hakim yang menceraikan. Dan itulah biasanya ada sigoh ta'liq dari suami ya. Yang dibaca itu biasanya. Kalau saya nggak mesti ngasih nafkah sekian minggu, kasihan bulan, atau saya nyakitin, atau saya ini, kemudian istri saya itu lapor ke pengadilan KUA membayar 10.000 ini, maka jatuh talak saya. Nah itu kesempatan. Kalau memang suami itu kabur, tidak ngasih nafkah lagi, sudah masuk situ lapor. Ketok palu selesai, tinggal dia jalankan iddah. Iddah silahkan nikah lagi. Tapi kalau nggak seperti itu, tetap nggak boleh dia nikah, walaupun sampai 40 tahun. Nah ini penting karena sebagian orang tidak lihat itu, nggak tanya-tanya langsung aja. Nah, padahal ya tadi kejahilan Pak, banyak kebodohan sehingga orang sembarangan dalam masalah nikah nih ya Allah. Ya kalau nggak hati-hati itu anaknya jadi nggak baik karena hasil yang nggak halal. Hubungan yang nggak halal pengaruh kepada anak. Wa iddatin, dan dia kosong dari iddah.
artinya bukan di masa iddah. Karena itulah kalau kewajiban seseorang yang mau menikahi seorang perempuan, tanya dulu, janda apa perawan? Kalau dia janda, bilang ngakunya janda, itu dicerai apa meninggal? Suami Anda ini menceraikan Anda atau sudah wafat? Kalau dia bilang sudah wafat, mulai kapan wafatnya? Karena iddah wafat 4 bulan 10 hari itu. Kalau belum masa itu, dia masih masa iddah. Maaf, jarang perempuan itu ketika masa iddah terus dia nggak keluar rumah, jarang. Padahal itu aturan Al-Quran. Perempuan yang sedang masa iddah nggak boleh keluar rumah. Ini keluyuran sudah dandan dulu. Allahu Akbar. Baru seminggu sudah dandan, ya Allah. Haram hukumnya. Nggak boleh. Ya, keluar dari rumah sebelum iddah selesai nggak boleh. Apalagi dilamar, haram. Dilamar loh haram. Apalagi nikah haram dan nggak sah. Ini banyak yang nggak ngerti, maaf. Sehingga wajib seorang laki-laki itu harus tahu detail. Jangan sampai dia salah langkah. Ya. Insya Allah kita lanjutkan untuk kajian masalah syarat-syarat istri ini pada yang akan datang. Sebagai paripurna majelis, ya, dia mau bertanya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istilahnya itu secara syariat, mau dimanapun nikahnya tetap nggak boleh sandingkan. Hadirnya perempuan sama ke KUA itu hadir tanpa dipertemukan. Mempertemukan nanti habis akad selesai, pertemukan dia. Foto-foto itu setelah nikah. Kayaknya saya kurang cocok kalau ada foto prawedding. Belum halal sudah. Kadang digendong lah fotonya, foto pelukan lah, ini haram semua. Praweddingnya berarti sebelum nikah, ya. Makanya kadang-kadang saya dapat undangan itu acara akad nikah, loh kok sudah foto, ini saya bingung. Belum akad kok sudah foto bersama, kayak ayo Ustaz, sudah pacaran lama Ustaz alasannya ini. Hal yang haram jangan nggak ada istilahnya terlanjur. Gak ada sinya terlanjur Ustaz. Lebih dari pelukan sudah dia kerjakan seumpama, tetap gak boleh. Bahkan ulama mengatakan bermesraan di depan umum haram. Bermesraan walaupun halal, ya, halal. Suami istri bermesraan di depan umum. Di antara depan umum itu medsos. Di antara depan umum itu medsos. Foto di sosmed, maaf cium. Halal suami istri, haram. Kenapa? Memperlihatkan sesuatu yang nggak pantas. Sesuatu yang harusnya disimpan aja dia tampilkan. Haram, nggak boleh. Ya, itu. Ini bermesraan di depan umum walaupun halal. Jadi hanya halal di sini maksudnya suami istri. Haram hukumnya. Ya. Kenapa? Karena tadi hukum Allah tetap berjalan. Halal di sini, halal di dalam Anda bersentuhan, bukan menampakkan. Menampakkan tetap nggak boleh, apalagi di foto, nggak pantas, ya, nggak pantas. Ya. Jadi seperti itu, perbedaannya di situ. Aslinya sama aja, mau di rumah mau di KUA, ya. Kalau itu disandingkan nggak boleh, sandingkan nggak boleh. Di KUA nggak disandingkan, silahkan. Di masjid disandingkan nggak boleh, walaupun di masjid. Ya, seperti itu hukumnya. Jadi nggak boleh di sini karena mereka belum halal. Dan jangan beralasan, oh sudah pacaran belasan tahun Ustaz, goncengan tiap malam minggu Ustaz. Tetap urusan syariat nggak boleh untuk
ditawar-tawar lagi. Satu hari dia selamat lebih baik. Di waktu akad dia selamat, alhamdulillah itu. Jadi nggak ada terlanjur, itu nggak ada terlanjur ya. Yang lain? Alhamdulillah. Ngerti semua sudah. Haji Udin ada tanya? Ada. Bab lain tidak apa-apa. Tidak apa-apa bab lain. Waalaikumsalam. Ya, jadi mengirim Fatihah itu yang ngirimkan Allah Ta'ala, dan Allah Maha Tahu. Semua Anda tidak ngerti siapa namanya, ya, Anda ngerti namanya siapa, cuman Anda pingin ngasih Fatihah untuk dia, maka kirimkan kalau per laki-laki ila Abdullah. Bayangkan fulan itu yang saya maksud, ya Allah. Allah ngerti, Allah Maha Tahu. Kalau itu perempuan ila amatillah fulanah, kata menyebutkan nama, gak ngerti nama, Allah sampai, pasti sampai. Atau secara umum Allah kasih. Makanya itulah, usahakan kalau kita berdoa itu jangan untuk pribadi, tapi secara umum. Makanya lebih afdol ya minta itu walil muslimin wal muslimat, apapun itu. Allahumma inna nas'aluka lana walil muslimin, apa isi doanya? Ya Allah, kami minta kepada Engkau untuk kami dan untuk muslimin semua. Itu paling afdol. Di antara kebiasaan para wali-wali Allah itu doa nggak pernah untuk hajat pribadi, pasti hajat muslimin seluruh. Itu si ciri-ciri wali. Wali itu nggak pernah doa pribadi. Ya itulah mereka itu senang kalau didoakan orang, karena mereka nggak pernah doa untuk hajat sendiri, pasti itu hajat muslimin seluruhnya. Ya. Tapi kalau memang pengen pahala yang sempurna, khususkan. Kalau pahala yang sempurna, khususkan. Ya. Nanti Fatihah lagi untuk secara umum. Bahkan disunahkan ya, orang kalau lewat kubur muslimin itu membaca salam dan mendoakan mereka. Sampai-sampai dalam hadis Nabi bersabda, minal jafa, termasuk ciri kerasnya hati, an yamurrul muslim bi qabri akhihi wa lam yusallim alaihi. Seseorang muslim melewati kubur saudaranya sama muslim, tapi dia nggak salam. Berapa kali lewat semumun, diam aja. Padahal itu kampung muslimin, salamin. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Baru al-fatihah ila ahlil kubur. Fatihah. Nyampe Pak. Enggak nyampe. Kalau kita mau disambut nanti di alam barzah oleh banyak orang, sering kirimin Fatihah biar orang kenal Anda. Disambut Anda waktu di alam barzah. Oh, ini yang sering ngirim nih. Marhaban ahlan wa sahlan, disambut sampai. Karena semua orang yang meninggal itu sekarang di alam barzah semua. Gak ada yang di surga, gak ada yang neraka. Neraka, surga kosong masih. Belum ada isinya. Ya, semuanya kumpul di alam barzah. Allah berfirman, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka, orang-orang yang masih hidup ini ada alam barzah sampai hari kebangkitan. Kapan? Hari kiamat. Semua yang meninggal mulai Nabi Adam sampai hari kiamat itu di alam barzah semua. Cuma dua. Kalau nggak dapat nikmat kubur, sisa kubur. Itu aja. Sehingga kampung muslimin itu yang dapat nikmat semua rata-rata. Ya. Darul qaumin mu'minin. Ya, alhamdulillah. Oh ya.
sangat boleh dan sampai. Tidak apa-apa, kirim Fatihah. Tidak masalah. Afdolnya dua-duanya ya, salam. Dua-duanya. Berarti ngebut ini. Oke, mobilnya ngebut, gak sempat Fatihah sudah nyampe ke warung. Ya. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala jika kita keberkahan di dalam umur kita, ilmu kita, anak-anak kita, harta kita, dan seluruh pemberian Allah untuk kita, sehingga bisa kita manfaatkan untuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala man wa fi salafana salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخي الأذكياء لما نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وخير بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.